Sebelum mulai, Mimin mau berikan spesial shout-out dulu kepada para donatur yang sudah traktir kopi buat Mimin. Sebagai pemilik channel ini, Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama, untuk istri Jinwoo kesekian, makasih banyak atas donasi 50 ribunya. Seneng banget kalau pembawaan ceritanya terasa seperti nonton anime. Tapi jujur, Mimin masih jauh banget kalau disandingkan dengan anime beneran. But anyway, terima kasih pujiannya. Ini bikin Mimin makin terpacu untuk buat lebih banyak konten. Selanjutnya untuk hamba Yesus, salam Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, Mimin sayang kalian semua. Terima kasih banyak atas donasi 20 ribunya. Mantap, salam hangat buat sesama penonton setia The Boxer. Terakhir untuk Juragan DDD, sosok misterius yang Mimin nggak tahu nama aslinya. Apakah dia bagian dari tekad D seperti Portgas The Ace atau bukan? Anyway, makasih banyak dan respect banget buat Bro DDD atas donasi super mantap sebesar 200 ribunya. Setelah malam itu, Marco dan Fabrizio berhenti mencuri. Fabrizio sedang membaca koran yang memuat berita tentang juara dunia tinju baru. Marco memberitahu adiknya bahwa petinju itu bernama Loki Barbosa, sang juara baru kelas menengah. Fabrizio memandang kakaknya dan bertanya, apakah juara dunia menghasilkan banyak uang? Tentu saja, jawab Marco, mereka punya banyak uang, bahkan mungkin makan daging setiap hari. Mendengar hal itu, mata Fabrizio berbinar sambil menatap kembali koran di tangannya. Kembali ke arena, pertandingan telah memasuki ronde keempat. Namun sejak awal, penyerangan hanya terjadi satu arah. Penonton yang menyaksikan sudah tahu siapa yang keluar sebagai pemenang. Mereka bersorak menyuruh sang El Diablo untuk menghabisi lawannya sekalian. Fabrizio yang sedang babak belur dihujani pukulan teringat kembali pada masa kecilnya. Kala itu, ia bertanya kepada Marco tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Marco hanya terdiam. Fabrizio lalu melanjutkan, kenapa kita tidak berhenti berbohong kepada ibu dan pergi ke sekolah saja? Kalau kita minta baik-baik pada guru, mungkin beliau mengizinkan kita ikut kelas tanpa bayar. Marco terdiam sejenak, lalu menatap adiknya. Oke, ayo pergi. Wajah Fabrizio memancarkan kegembiraan. Namun sebelum mereka berangkat, Marco berpesan agar hari ini Fabrizio belajar membaca terlebih dahulu. Menurutnya, percuma pergi ke sekolah jika belum bisa membaca. Lingkari kata-kata yang tidak kau mengerti. Nanti saat aku kembali, aku akan mengajarimu, ucap Marco sambil berlalu pergi. Sore pun tiba, tetapi sang kakak belum juga kembali. Fabrizio mulai gelisah. Beberapa menit kemudian, Marco akhirnya muncul. Fabrizio yang khawatir langsung bertanya dari mana saja kakaknya selama ini. Tadi aku melihat-lihat sekolah tempat kita akan belajar, jawab Marco. Wah, sungguh, ucap Fabrizio antusias. Marco tersenyum lembut sambil mengusap kepala adiknya. Keesokan harinya, Marco pergi sendirian ke sebuah bar, entah bekerja sebagai pelayan atau melakukan hal lain. Yang jelas, di sana ada preman botak yang tempo hari melecehkan ibu mereka. Hari berikutnya, Marco terlihat membawa beberapa batang kayu dan tali. Mungkin setelah berhenti mencuri, Marco membanting tulang melakukan pekerjaan halal demi adik-adik dan ibunya. Fabrizio tidak mengerti mengapa kakaknya selalu berkeliaran di sekitar sana dalam beberapa hari terakhir. Hingga pada suatu malam, Marco beranjak pergi dari tempat tidurnya. Sebelum sang kakak melangkah berlari, Fabrizio bertanya kemana ia hendak pergi. Marco berbalik dan mengatap adiknya dengan raut wajah sangat serius. Ia mengaku hendak membalas perbuatan preman bajingan yang telah merendahkan keluarga mereka. Kau tidak perlu ikut, aku sudah membuat rencana, jadi aku bisa melakukannya sendiri, tegas Marco. Fabrizio sempat ingin menyela, tetapi Marco memotongnya. Ia mengingatkan bahwa ibu sering berpesan agar mereka tumbuh menjadi orang baik. Namun Marco meminta maaf karena sepertinya ia sendiri tidak bisa memenuhi harapan itu. Tapi kau dan Julia, kalian bisa jadi orang baik. Kau harus pergi ke sekolah dan belajar tinju. Kelak kau akan jadi seorang juara dunia. Aku akan mengempu jalanku sendiri dan melakukan hal-hal buruk, jadi jangan ikut denganku, ujar Marco. Sebelum benar-benar menghilang di kegelapan malam, ia menambahkan, aku akan melindungi kau dan ibu, tetaplah di rumah. Scene berpindah kepada si preman botak yang sedang berjalan pulang. Di tengah jalan, ia tak sengaja menemukan uang tergeletak. Ia memboyong uang itu sambil tertawa, merasa Dewi Keberuntungan sedang berpihak padanya. Namun saat ia menunduk untuk mengambil uang tersebut, Marco melesat dari kegelapan dan mengayunkan kayunya dengan kencang. Sialnya, pukulan itu tidak cukup kuat untuk membuat si preman pingsan. Preman itu murka, tidak menyangka bocah yang kemarin dilecehkannya berani menyerangnya.
Marco langsung berbalik dan berlari kencang. Preman botak berteriak mengejar sembari bersumpah akan membunuhnya. Marco menggiringnya masuk ke gang yang sempit. Di sana, ia menarik tali jebakan yang telah disiapkannya, membuat tumpukan batako runtuh menimpa si preman. Tak berhenti di situ, tali jebakan berikutnya membuat preman itu tersungkur, hingga wajahnya menghantam zat pengeras lem jalanan yang membuat pandangannya kabur. Melihat strateginya berhasil, Marco melemparkan batu tepat ke dahi preman itu. Dari jarak jauh, Marco terus melempari batu tanpa ampun. Dalam hatinya, Marco sadar bahwa dalam perkelahian jarak dekat, perbedaan fisik mereka tidak akan mungkin bisa ia atasi. Karena itulah ia merancang strategi serangan jarak jauh ini. Si preman kian murka. Teriakan ancaman pembunuhan makin membahana. Melihat kemarahan itu, Marco tahu rencananya berhasil. Ia berlari menuju jebakan terakhir. Namun tak disangka, jebakan tali berikutnya ternyata tidak berdampak banyak. Si preman merobek tali-tali di sekitarnya dan terus menerjang. Marco dengan cekatan menarik tali lain di sampingnya, mengayunkan sebuah batu besar yang tepat menghantam punggung si preman hingga tersungkur. Saat preman itu mencoba bangkit, sebuah batu kembali mendarat telak di wajahnya. Preman itu semakin kalap dan menerjang ke arah Marco. Marco berbalik lari, membatin heran betapa tangguhnya fisik si preman botak ini. Hingga akhirnya di penghujung jalan, Marco mengeluarkan senjata terakhirnya, sebuah tombak rakitan. Melihat itu, si botak justru terkekeh dan bertanya, "Apakah kau pernah menikam seseorang?" Sebelum Marco menjawab, si preman menimpali dengan sinis. "Nanti akan kuberitahu ibumu bahwa anaknya adalah seorang pembunuh. Bagaimana kira-kira perasaannya setelah tahu hal itu?" Sambil berbicara, kaki si preman mendadak menendang kerikil di hadapannya tepat ke arah wajah Marco. Marco kehilangan keseimbangan. Memanfaatkan celah itu, si preman melancarkan pukulan body blow telak ke perut Marco. Marco mengerang kesakitan, membungkuk memegangi perutnya. Preman itu langsung menjambak rambut Marco dan menarik kepalanya ke atas. "Sekarang kau bukan cuma mencuri, tapi mau membunuh juga. Inilah alasannya kenapa pelacur seperti ibumu tidak seharusnya punya anak. Sampah di dunia ini terus bertambah, dan aku harus berurusan dengan sampah seperti kalian. Membunuhmu sekarang justru sebuah kontribusi untuk masyarakat, bukan?" Mendengar hinaan itu, Marco justru menyeringai. "Aku kira kau cuma orang idiot berkepala kosong, tapi ucapanmu ada benarnya." Memang, jika ada sampah yang tak berguna di dunia ini, membunuhnya saat ini juga adalah sebuah kontribusi untuk masyarakat. Si preman tertawa mendengar jawaban itu. Namun tanpa ia sadari, Fabrizio sudah berdiri tepat di belakangnya memegang tongkat baseball. Fabrizio mengayunkan tongkatnya sekuat tenaga. Setelah itu, Marco dan Fabrizio menghajar preman tersebut secara membabi buta. Di setiap pukulan yang dilayangkan, mereka menyadari satu hal. Mereka tidak bisa menjalani hidup normal seperti anak-anak lain. Mereka hidup dengan hukum rimba, memangsa atau dimangsa demi bertahan hidup. Setelah preman itu pingsan tak berdaya dan babak belur, Marco mengambil kembali uang hasil curian yang dibawa preman tersebut. Namun Marco mendengus kesal karena uangnya ternyata tinggal sedikit. "Mulai sekarang, kau akan jadi contoh," bisik Marco pada tubuh preman yang terkulai. Ia ingin agar tidak ada lagi warga sekitar yang berani merendahkan keluarganya. Marco mengangkat pisau yang tadi ia jadikan tombak, bersiap mengakhiri nyawa si preman. Namun tepat saat mata pisau hendak menghunjam jantung, Marco teringat bayangan ibunya yang selalu berdoa agar anak-anaknya tumbuh menjadi orang baik. Singkat cerita, kedua saudara itu pergi ke atas bukit dan memandang langit yang ditaburi bintang. Marco menyebut nama adiknya, seakan mempertanyakan mengapa Fabrizio justru nekat ikut campur dalam urusan berbahaya ini. Fabrizio menjawab, "Aku ini anak yang bodoh. Aku berpikir, kalaupun pergi ke sekolah, aku tidak akan pernah bisa pintar seperti kakak. Jadi aku memutuskan untuk membantu kakak saja." Mendengar penuturan polos itu, Marco menatap masa depan dengan tajam. "Ayo, kita belajar tinju." Marco menegaskan bahwa mereka berdua harus menjadi juara dunia, agar kelak tidak ada seorang pun yang berani merendahkan keluarga mereka lagi. Marco berjanji akan menjadi juara yang paling kuat, serta membuat bungkam semua orang yang dulu memandang rendah keluarga mereka. Keesokan harinya, warga gempar menemukan seorang pria tergeletak lumpuh. Di rumah, Marco dan Fabrizio membawa pulang sebungkus daging segar. Ibu mereka tentu terkejut dan bertanya dari mana daging ini berasal.
Marco berbohong dengan tenang, mengatakan bahwa tukang daging memberikan sisa daging mereka kemarin. Sang ibu tersenyum bahagia. Julia terbangun dari tidurnya. Ibu menyambut anak bungsunya itu dengan hangat dan memberitahu bahwa ia telah memasakkan pai daging kesukaannya. Julia melonjak gembira dan bertanya siapa yang sedang berulang tahun hari ini. Ibunya menjawab bahwa kakak-kakaknya baru saja mendapatkan daging dari tukang daging yang baik hati. Di dalam hati Marco, ia tahu ini adalah resep hidangan yang buruk karena dibeli menggunakan uang kotor. Namun ia tidak peduli. Selama ibunya bisa tersenyum dan adik-adiknya bahagia, menjadi iblis sekalipun ia bersedia. Too late to be less a man. Setiap minggu, sang ibu selalu rajin beribadah di gereja. Tak hanya senang berdoa, ia juga suka melihat indahnya kaca patri di sana. Ada perasaan hangat yang berbeda ketika ia berada di dalam gereja bersama anak-anaknya. Sebuah ruang di mana ia bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian dari keluarga normal pada umumnya. Sejak insiden malam kelam itu, Fabrizio dan Marco mulai mengunjungi beberapa sasana tinju. Sayangnya, tidak ada satupun sasana yang mau menerima mereka. Lagi pula di kawasan tempat tinggal mereka memang tidak ada sasana resmi yang layak. Yang ada hanyalah arena pertaruhan ilegal untuk taruhan jalanan. Saat sedang berjalan gontai usai ditolak berulang kali, seorang kakek pemabuk tiba-tiba memanggil mereka. Pria tua itu bertanya, apakah Santorino bersaudara benar-benar serius ingin belajar bertinju. Ia kemudian memperkenalkan dirinya. Namaku Luciano Mondi. Mendengar nama itu, Marco sempat terkejut. Pria tua itu mengangguk yakin mempertegas identitasnya. Fabrizio yang polos lantas bertanya kepada sang kakak. Bertanya apakah Marco mengenal tua bangka ini. Marco pun merespon sama polosnya bahwa ia belum pernah mendengar nama tersebut. Mondi balik menanyakan nama mereka. Begitu Santorino bersaudara memperkenalkan diri, Mondi terkekeh seraya mengaku belum pernah mendengar nama mereka juga. Menganggap pria itu hanya pemabuk gila yang melantur, Marco dan Fabrizio berbalik pergi. Namun, langkah mereka terhenti seketika saat Mondi bergumam pelan di belakang mereka. Aku memang tidak tahu siapa nama kalian, tapi aku tahu perbuatan tercela kalian. Marco berbalik dan menatap tajam pria tua itu. Ia sadar, kakek pemabuk di hadapannya ini adalah saksi mata aksi berdarah mereka tempo hari. Sebaiknya kau jangan berpikir untuk mengancam kami, geram Marco dingin. Mondi justru tertawa terkekeh. Astaga, aku sampai merinding melihat tatapan kalian. Ia lalu menenangkan Santorino bersaudara, menegaskan bahwa ia sama sekali tidak tertarik akan hal itu. Mondi mengungkapkan alasan sebenarnya ia menghampiri mereka. Ia ingin mengajari mereka berdua cara bertinju. Itulah momen pertemuan pertama Santorino bersaudara dengan sosok pelatih yang kelak mengubah jalan hidup mereka. Singkat cerita, Mondi membawa mereka ke tempat yang lebih sepi. Tanpa basa-basi, Mondi menyuruh Marco dan Fabrizio untuk saling bertarung. Marco sempat bingung. Bukankah kakek tua ini berniat mengajari mereka tinju? Mengapa malah disuruh bertengkar? Namun Mondi menegaskan, saudara pun bisa saling bertarung. Jika mereka menolak perintah ini, Mondi tidak akan sudi mengajari mereka. Tanpa ragu, Fabrizio langsung menendang bokong kakaknya dan berseru agar Marco menuruti perintah sang pelatih. Jadi kau sudah tidak sabar ingin merasakan tinjuku lagi, huh? Sahut Marco menyeringai. Aksi adu jotos antar saudara pun tak terhindarkan. Sambil menonton, Mondi menganalisis gaya bertarung mereka. Di matanya, Fabrizio dilahirkan sebagai petarung alami. Hal itu terlihat dari gerakannya yang sanggup mendorong Marco, padahal bobot tubuh mereka berbeda. Fabrizio adalah tipe petarung yang kasar, agresif, namun bisa tenang di saat-saat kritis. Sebaliknya, sang kakak dibekali kecerdasan taktik sejak lahir. Marco mampu memprediksi arah serangan agresif adiknya dengan akurat, lalu melancarkan serangan balik yang sangat efektif. Marco memiliki ketenangan, teknik, serta mentalitas baja. Secara statistik, Marco memang unggul saat ini, batin Mondi. Namun melihat perbedaan berat badan mereka, pemenang sesungguhnya di arena ini adalah sang adik. Meski begitu, di masa depan, sang kakak berpotensi menjadi petinju yang jauh lebih mengerikan. Mondi akhirnya menyetop perkelahian itu. Ia kemudian membeberkan teori dasar dalam dunia tinju, di mana petinju hebat umumnya terbagi menjadi dua tipe. Pertama, petinju berbakat murni yang mengandalkan insting bertarung hingga tubuh lawannya hancur. Kedua, petinju cerdas yang selalu menggunakan otak dan kalkulasi dalam setiap serangannya. Kalian berdua lahir dengan masing-masing membawa satu dari dua kelebihan tersebut, tutur Mondi.
Fabrizio memotong, bertanya apakah itu artinya mereka adalah sosok yang berbakat. Mondi menjawab bahwa semua itu tergantung dari tujuan mereka, apa yang ingin mereka capai setelah belajar tinju. Secara serentak, Marco dan Fabrizio menjawab tegas, juara dunia. Mondi terkekeh pelan merespons jawaban itu. Menurutnya, mereka berdua tidak akan pernah bisa meraih gelar tersebut. Santorino bersaudara tentu tak terima dan menanyakan alasannya. Mondi menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang champion, seseorang harus terlahir dengan gabungan talenta bertarung alami sekaligus kecerdasan tinggi secara bersamaan. Bukan orang yang cuma memiliki setengah bakat seperti kalian, ujar Mondi belak-belakan. Fabrizio cemberut, mempertanyakan bagaimana tua bangka ini bisa sok tahu. Sementara Marco menegaskan bahwa ia akan menjadi juara dunia dengan cara apapun. Mondi tersenyum. Ia menimpali bahwa ada satu elemen krusial lagi dalam dunia tinju, ketekunan dan obsesi. Dan Mondi melihat percikan api obsesi itu menyala sangat terang di mata mereka berdua. Mondi berdiri tegap di hadapan mereka. Jika kalian belajar dariku, aku akan membuat kalian menjadi juara dunia. Sejak hari itu, latihan keras pun dimulai. Ketika Marco merasa kebingungan dan memanggilnya kakek tua, Mondi menolak menjawab dan meminta mereka memanggilnya coach. Oke coach, kalau kami butuh kecerdasan dan kekuatan untuk jadi juara, bukankah seharusnya kami saling mempelajari kekurangan satu sama lain? Tanya Fabrizio dengan wajah malas. Mondi terkekeh. Kalau semudah itu menutupi kekuranganmu, semua petinju di dunia ini sudah jadi juara dunia, bodoh. Mondi menjelaskan bahwa Fabrizio harus menerima apa yang tidak ia miliki, sembari terus mengasah potensi utama yang sudah ada dalam dirinya. Hari demi hari berlalu. Setiap hari mereka berlatih secara konsisten tanpa pernah bolos, terus mengevaluasi dan memperbaiki setiap kesalahan. Waktu berjalan cepat, anak-anak kecil yang dulu kumal kini tumbuh menjadi dewasa, merambah karir sebagai atlet profesional dan memenangkan berbagai laga profesional. Namun di luar arena ring, mereka tumbuh menjadi sosok yang memegang kendali atas jalanan. Suatu hari, Santorino bersaudara bersama anak buahnya menggerebek sebuah lokasi dan memergoki seorang pria parubaya yang sedang bercinta. Ternyata, pria yang mereka gerebek tidak lain adalah ayah kandung mereka sendiri. Lama tak berjumpa ayah, ucap Marco dengan senyuman dingin. Usai dihajar hingga babak belur, sang ayah tertunduk kesakitan bertanya siapa mereka sebenarnya, serta apa alasan mereka melakukan ini. Apa kalian anak-anak dari Maria? Apa ini semua gara-gara utang itu? Teriak sang ayah panik. Marco menjawab dingin bahwa ia sudah melunasi seluruh utang yang dulu dilimpahkan sang ayah kepada ibu dan anak-anaknya. Brengsek, kalau utangnya sudah lunas, lalu kenapa kalian melakukan ini padaku? Cerca sang ayah. Tanpa mengubah ekspresi dinginnya, Marco melempar dokumen penyerahan sertifikat tanah yang ditempati ayahnya dan menyuruh pria itu untuk segera menandatanganinya. Ayahnya sempat menolak keras. Namun, Fabrizio cukup memberi sinyal dan sekumpulan preman kekar di belakang mereka langsung maju mengintimidasi. Melihat ancaman nyata itu, sang ayah akhirnya bertekuk lutut dan menandatangani surat tersebut. Terungkap bahwa di balik karir tinju mereka, Marco dan Fabrizio telah menjelma menjadi penguasa geng jalanan yang ditakuti di kawasan tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Mondi bertanya mengapa ia jarang melihat mereka berkeliaran di pusat kota belakangan ini. Sang pelatih penasaran dengan apa yang sedang dikerjakan oleh kedua muridnya. Fabrizio menjawab santai bahwa hari Natal sudah makin dekat dan ada seseorang yang harus mereka beri hadiah. Mondi berpaling gengsi, mengatakan bahwa ia tidak peduli apa yang mereka lakukan, entah mereka ingin menjadi juara dunia atau sekedar jadi pemimpin dari sekumpulan anjing liar, gangster. Dalam hatinya, Mondi sebenarnya heran pada dirinya sendiri. Kenapa ia harus peduli pada mereka? Ia bahkan bukan ayah kandung mereka. Mondi lalu berdehem keras, menyindir bahwa ia tidak suka menerima hadiah dari orang lain. Fabrizio menimpali santai kalau ia juga memang tidak berniat memberi Mondi hadiah apapun. Marco yang cerdas tahu betul tabiat pelatihnya. Mondi sebenarnya ingin diberi perhatian, namun terlalu gengsi untuk melakuinya.
Marco lantas menjelaskan bahwa sang pelatih diundang untuk datang ke rumah mereka dan makan malam bersama. Pada akhirnya, mereka semua berkumpul merayakan malam Natal bersama dalam kehangatan. Bagi Santorino bersaudara, Mondi bukan lagi sekedar pelatih tinju, melainkan sosok figur seorang ayah sejati yang pertama kali hadir dalam hidup mereka. Hari Natal akhirnya tiba. Mereka mengawali aktivitasnya dengan pergi ke gereja untuk beribadah dan berdoa. Mereka memohon agar Tuhan mengampuni dosa-dosanya, sebagaimana mereka mengampuni dosa orang-orang yang telah berbuat salah kepada mereka. Malam harinya, sang kakek akhirnya dijemput oleh Marco dan Fabrizio untuk mendatangi pesta makan malam Natal bersama keluarga mereka. Melihat penampilan sang kakek yang rapi, Fabrizio menyeringai dan bertanya kenapa ia berpakaian seperti itu. Mondi menjawab santai bahwa ini adalah hari Natal. Fabrizio pun tertawa mengejek. Tak menyangka kakek tua itu ternyata cukup keren juga. Di perjalanan, Marco meminta tolong kepada Mondi agar merahasiakan fakta bahwa mereka berdua adalah seorang petinju. Mondi sempat terheran-heran. Namun Fabrizio menegaskan bahwa kepada keluarganya, mereka mengaku sebagai pekerja biasa. Jadi, ia meminta Mondi untuk mengikuti saja rencananya untuk cosplay menjadi bos mereka. Tak lama kemudian, butiran salju akhirnya mulai turun. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di rumah. Sang ibu langsung menyambut kedatangan anak-anaknya dengan hangat. Sang ibu bertanya dengan siapa anak-anaknya itu tiba. Marco tersenyum dan mengatakan bahwa pria tua ini adalah bos dari tempatnya bekerja. Karena sedang Natal, Marco mengundangnya datang kemari untuk makan malam bersama. Mendengar hal itu, sang ibu sangat senang dan memperkenalkan dirinya sebagai Santorino Maria. Maria berterima kasih kepada bos anaknya itu karena telah menjaga anak-anaknya dengan baik. Mondi lalu memperkenalkan diri dan membalas bahwa dialah yang seharusnya berterima kasih kepada anak-anak Maria. Akhirnya mereka pun masuk dan langsung duduk di ruang makan. Tiba-tiba, Julia datang menyambut kakak-kakaknya. Siapa kakek berbulu ini? Ucap Julia heran. Mendengar celotehan anaknya, sang ibu menegur Julia karena dianggap tidak sopan dan menyuruhnya meminta maaf kepada bos kakak-kakaknya itu. Julia langsung memperhatikan wujud sang bos. Dilihat dari manapun, Julia tahu bahwa pria di hadapannya ini hanyalah seorang pemabuk tua. Marco lalu tersenyum kepada Julia dan memberikan isyarat agar ia menjaga rahasia. Julia langsung paham dan mendekati kakek tua itu. Ia meminta maaf dan memperkenalkan namanya kepada Mondi. Julia mengaku baru pertama kali melihat orang seperti Mondi yang mempunyai janggut tebal dan lucu layaknya Sinterklas. Julia meminta izin kepada Mondi untuk menyentuh janggutnya, dan Mondi pun mengizinkannya. Julia terus meremas janggut itu dengan penuh antusias, membuat Mondi meminta tolong agar Maria menghentikan perlakuan anaknya karena terasa geli. Sang ibu datang menghampiri dengan tatapan serius. Namun secara mengejutkan, bukannya melarang Julia, sang ibu justru ikut-ikutan memainkan janggut lebat Mondi. Fabrizio yang melihat kakek tua itu agak kesal. Walaupun mulutnya menolak, kakek tua itu terlihat sangat senang. Akhirnya hidangan makanan pun sudah matang dan siap disantap. Maria duduk memimpin doa sebelum makan. Ia berdoa mengucap syukur atas kesempatan ini sehingga mereka semua dapat menikmati makanan lezat bersama. Ia juga berterima kasih kepada Tuhan karena telah mengizinkan mereka bertemu dengan tamu yang luar biasa hari ini. Tak lupa bersyukur atas salju yang telah Tuhan turunkan. Di akhir doanya, Maria berterima kasih karena masih diberi umur untuk merayakan hari Natal. Setelah selesai menyantap hidangan makan malam Natal, Mondi berterima kasih dan meminta izin untuk pulang. Fabrizio dan Marco bergegas mengantar gurunya. Di tengah perjalanan, Mondi mengaku sangat bahagia. Menurutnya, ini adalah Natal yang sangat luar biasa setelah sekian lama.
Kakek tua, kau kan sudah tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, jadi datanglah kapanpun kau merasa kesepian, ucap Fabrizio santai. Kau senang aku mati, bocah sialan, jawab sang guru gusar. Marco menyarankan agar Mondi tinggal di rumah mereka saja. Mendengar itu, Mondi menggerutu karena mereka merusak keceriaan Natalnya. Mondi menegaskan bahwa jalanan sudah menjadi pilihan terbaik untuk hidupnya. Raut wajah Mondi mendadak berubah serius. Ia bertanya, kenapa kedua muridnya tidak fokus dalam dunia tinju profesional. Ia mendengar kabar burung bahwa murid-muridnya sering mengeluh karena tidak ada lawan yang sepadan di kota kecil ini. Mondi menegaskan bahwa mau di dunia underground, para kriminal, ataupun dunia tinju profesional, di luar sana masih banyak sekali orang yang sangat kuat. Di samping itu, pergerakan jalanan belakangan ini terlihat tidak biasa. Menurut firasat Mondi, meskipun ini kota kecil, organisasi mafia besar akan segera masuk untuk melakukan perluasan kekuasaan. Di mata mafia itu, murid-muridnya hanyalah sekumpulan kriminal kecil. Ia menyarankan mereka berdua untuk fokus bertinju dan pergi dari kota kecil ini demi mengejar gelar juara dunia. Marco dan Fabrizio terdiam, lalu perlahan membungkuk mengambil beberapa bola salju. Sepertinya perang bola salju harus segera dimulai, ucap Marco. Fabrizio langsung menyetujuinya. Mondi mendesis kesal karena mereka berdua tidak mendengarkan omongan serius darinya. Setelah perang bola salju berakhir, Mondi masih tak mengerti kenapa anak didiknya itu tetap bertahan di kota ini. Ketika mereka bertiga terlentang di atas hamparan salju, Marco akhirnya bicara bahwa dirinya tidak pernah meninggalkan atau melupakan mimpinya untuk jadi juara dunia. Ia berjanji suatu hari nanti ia dan adiknya pasti akan melangkah ke panggung dunia tersebut. Bagaimanapun juga masih ada banyak hal yang harus diselesaikan di kota ini saat ini, tegas Marco. Marco menambahkan bahwa ia tahu betul maksud gurunya bahwa mereka hanyalah kriminal kecil. Tapi di luar sana, banyak sekali manusia sampah yang harus mereka bersihkan terlebih dahulu. Ketika para sampah itu dibereskan satu persatu, dunia ini akan sedikit lebih bersih. Dan kalau hari itu tiba, kami siap menebus dosa-dosa kami. Karena kami tahu hidup ini tidak selamanya. Kami akan menerima apapun karmanya dengan senang hati. Lanjut Marco. Mendengar ideologi tersebut, Mondi menghargai keputusan murid-muridnya. Ia mengatakan bahwa apapun yang mereka lakukan itu bukan lagi urusannya. Setiap orang akan membayar harga atas apa yang diperbuatnya. Jadi untuk hari ini, aku akan melihat dan menunggu seberapa jauh kalian akan melangkah, ucap Mondi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, guru mereka mati di tangan para mafia. Scene beralih kembali ke rumah. Julia menanyakan kesan pertama ibunya saat bertemu dengan Mondi. Menurut Julia, pria tua itu sangat lucu. Sang ibu pun setuju dengan pendapat anaknya. Julia lalu bertanya lagi, kira-kira orang seperti apa Mondi itu menurut pandangan ibunya? Ibunya sempat tidak mengerti apa yang dimaksud Julia. Julia menjelaskan bahwa Mondi sepertinya orang baik, polos, dan menggemaskan. Kembali ke masa sekarang. Di tempat lain, Maria tampak terus memanjatkan doa khusyuk agar anak-anaknya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Sementara itu di atas ring, Fabrizio terus disiksa bak berada di neraka oleh sang El Diablo. Julia menghampiri ibunya dan memberitahu bahwa waktu mereka sudah hampir habis, mengajak sang ibu untuk bergegas pergi. Namun tiba-tiba, sang ibu limbung dan hampir terjatuh. Ia memegang tangan anaknya seraya meminta maaf kepada Julia karena mendadak merasa sangat pusing. Di atas arena, Fabrizio yang sudah bermandikan darah dan babak belur justru terkekeh mengejek. "Haha, apa cuma segitu pukulanmu? Serang aku lagi, bangsat."
Colin yang menyaksikan pertandingan itu meringis melihat Yu bertarung semakin ganas. Menurutnya, apa yang terjadi di atas ring saat ini bukan lagi sebuah pertandingan tinju, melainkan aksi pembantaian yang terencana. Bob juga mempertanyakan keputusan wasit dan tim medis yang tak kunjung menghentikan pertarungan. Dilihat dari sudut manapun, penyerangan satu arah yang begitu brutal ini seharusnya sudah membuat wasit menghentikan laga dengan hasil KO. Bahkan, sangat wajar jika dokter ring turun tangan demi menyelamatkan nyawa sang atlet. Marco yang melihat sikap acuh para asosiasi dan juri hanya bisa bergumam penuh dendam. Sepertinya para hajingan asosiasi tidak akan pernah menghentikan pertarungan kecuali pihak kami sendiri yang melempar handuk putih untuk menyerah. Mereka tahu betul, penonton sangat terhibur dan puas menyaksikan atlet yang paling dibenci dirujak tanpa ampun di atas ring, geram Marco dalam hati. Bagi Marco, situasi ini tak jauh dari kerumunan massa yang sedang melempari batu kepada seorang begal. Bel berdenting menandakan ronde ke-8 telah usai, menyisakan 4 ronde neraka tersisa. Marco segera menghampiri adiknya dan berbisik mengusulkan untuk menyerah saja. Menurut Marco, meskipun adiknya harus kehilangan gelar, namun karakter Fabrizio akan tetap tinggal di arena. Masih ada cara untuk menarik perhatian penonton dan mengumpulkan uang. Namun Fabrizio menolak mentah-mentah. Kenapa kakak malah bicara seperti itu setelah kita melangkah sejauh ini? Fabrizio mengingatkan kakaknya bahwa hari seperti ini adalah sesuatu yang sudah bisa ia prediksikan sejak lama dan kakaknya pasti tahu hal ini. Wasit kemudian memberi sinyal untuk memulai ronde berikutnya. Sebelum kembali melangkah ke tengah ring, Fabrizio menegaskan, "Aku tidak akan pernah menyerah dan membuat diriku malu." Sambil menahan amarah, ingatan Fabrizio melayang kembali ke masa lalu. Momen saat pelatih mereka, Luciano Mondi, berada dalam kondisi kritis. Kala itu, kelompok mafia menyerang kediaman mereka. Ibu mereka berhasil selamat, namun tidak dengan Mondi. Sang pelatih tergeletak dengan luka tusukan parah di perutnya. Marco dan Fabrizio langsung berlari menghampiri dan menyuruh Julia mengambil kotak petigaka. Namun Mondi menolaknya. Ia tahu ini sudah terlambat. Darahnya sudah mengalir terlalu banyak. Mondi sadar bahwa semua orang pasti akan mati suatu hari nanti, dan hari ini adalah gilirannya. Dengan napas tersengal, Mondi menyampaikan pesan terakhirnya kepada Marco dan Fabrizio. Menurut Mondi, mereka berdua sebenarnya jauh lebih berbakat untuk menjadi anggota mafia ketimbang petinju. Mereka punya potensi untuk menjadi penguasa di dunia hitam. Namun, Mondi sangat memohon agar mereka jangan pernah terjerumus ke dunia kelam tersebut. Ia ingin mereka segera membawa keluarga pergi dari kota kecil ini dan hidup sebagai petinju profesional. Tentu saja, masa depan gemilang yang kalian impikan belum tentu pasti datang, bisik Mondi lirih. Akan selalu ada orang-orang yang tidak bisa kalian kalahkan, meskipun kalian sudah berjuang mati-matian. Dan jika kalian menang dengan cara kotor, hal itu tidak akan bertahan lama. Kalian akan semakin lemah, lalu muncul generasi baru yang lebih kuat. Jika kalian sial, kalian bahkan bisa bertemu dengan petinju yang seperti monster. Kembali ke masa sekarang. Teringat akan wejangan sang guru, Marco membatin gusar dalam hati. Sial, inilah kesialan yang dimaksud kakek tua itu. Mereka benar-benar bertemu dengan iblis berwujud monster bernama Yu. Di tengah hujan pukulan bertubi-tubi dari Yu, Fabrizio juga teringat kelanjutan ucapan Mondi di detik-detik kematiannya. Tapi ketahuilah, monster atau iblis itu pun kelak akan menjadi tua, sakit-sakitan, dan akhirnya mati. Ucap Mondi pelan kala itu. Lalu akan muncul petinju baru yang lebih kuat untuk menggantikan posisinya. Kau paham maksudku kan? Mondi menambahkan bahwa sejak awal, hidup adalah sebuah pertandingan tidak masuk akal di mana kemenangan mutlak adalah hal yang mustahil. Manusia hanyalah bagian dari siklus yang terus berganti dari generasi ke generasi. Setiap orang berjuang seumur hidup demi kehormatan dan kebahagiaan sesaat, lalu meninggal. Itulah arti hakiki dari kehidupan manusia. Flashback memperlihatkan masa lalu Mondi. Ternyata, dulu ia adalah seorang petinju profesional. Setelah pensiun, ia terjerumus menjadi gangster dan membunuh banyak nyawa. Pada akhirnya, keluarganya tewas dibantai oleh kelompok gangster lawan. Dan kini, dirinya yang sekarat juga meregang nyawa akibat ulah gangster. Karma yang pernah ia tanam di masa muda, kini dituai sepenuhnya di penghujung hidupnya. Di tengah ajalnya, Mondi bahkan tidak tahu apakah hidupnya selama ini berarti atau tidak. Ia tidak tahu apakah keputusannya mengajari Santorino bersaudara bertinju adalah hal yang benar. Namun terungkap alasan emosional di balik keputusannya menolong Marco dan Fabrizio. Di masa lalu, Mondi ternyata pernah memiliki 2 anak laki-laki yang sangat mirip dengan mereka berdua.
Mondi memegang erat tangan muridnya dan memberikan amanat terakhir. Jika kalian tidak bisa menjadi juara dunia dan hanya berakhir sebagai petinju biasa, tetaplah hidup sebagai seorang petinju. Setidaknya, kalian masih memiliki kehormatan meskipun kalian kalah. Dari amanat itulah Fabrizio dan Marco memilih melangkah di jalur profesional. Namun di awal karir mereka, ujian berat kembali menghantam. Sang ibu mendadak jatuh sakit akibat pendarahan otak dan membutuhkan biaya operasi yang sangat fantastis. Santorino bersaudara banting tulang di atas ring demi melunasi seluruh biaya medis. Sang ibu akhirnya berhasil diselamatkan, namun dokter memberikan peringatan keras bahwa pendarahan itu bisa kambuh sewaktu-waktu. Di tepi ring pertarungan saat ini, pelatih K yang melihat Yu merusakkan tubuh lawannya berteriak penuh obsesi. Bagi K, jika atletnya memiliki sayap, maka ia harus terbang setinggi mungkin hingga terbakar oleh matahari. Sebuah kiasan bahwa Yu harus mengeluarkan seluruh potensi terornya untuk ditunjukkan kepada dunia. Di tengah gempuran maut itu, Fabrizio teringat kembali pesan terakhir sang pelatih. Meskipun dunia menghancurkanmu, bahkan jika hidup berusaha menginjak-injak dirimu, berjuanglah sampai akhir dan bertahanlah. Memegang teguh amanat Mondi, Fabrizio mengumpulkan sisa-sisa tenaga terakhirnya dan melepaskan satu pukulan dadakan yang sangat keras ke arah Yu. Namun dengan refleks yang mengerikan, Yu menahan pergerakan tangan Fabrizio dengan sangat mudah. Di saat bersamaan, Shin beralih ke gereja. Sang ibu tiba-tiba kolaps dan pingsan akibat serangan pendarahan otak yang kambuh, akibat kondisinya yang memang belum pulih sepenuhnya. Sementara itu di memori masa lalu, Mondi menghembuskan napas terakhirnya seraya mengucapkan kalimat penutup, bahwa dari alam sana ia akan selalu mengawasi kedua muridnya, melihat seberapa hebat mereka menjalani hidup dan seberapa jauh mereka sanggup melangkah. Di dalam arena, Fabrizio berteriak frustrasi di tengah sorak-sorai penonton yang membahana. Di tempat lain, Julia menunggu dengan cemas di depan ruang operasi tempat ibunya dipertaruhkan nyawanya. Bel berbunyi menandakan ronde ke-6 telah usai. Marco berteriak kepada adiknya, mendesaknya untuk memikirkan ulang keputusan konyolnya yang menolak untuk menyerah. Menurut Marco, pertarungan ini sudah tidak ada artinya lagi. Fabrizio hanya dijadikan samsak, bahkan sekedar mainan bagi sang El Diablo. Entahlah kak, kalau aku menyerah sekarang dan turun dari ring ini, aku seperti mengakhiri semua yang sudah kulakukan selama hidupku tanpa arti, ucap Fabrizio lirih. Pertandingan dilanjutkan kembali. Mendengar ucapan itu, Marco bergumam pahit. Ia tahu di depan adiknya hanya ada penderitaan. Lagi pula, sejak awal memang tidak ada cara untuk mengalahkan monster seperti Yu. Marco memahami harga diri adiknya, tetapi jika nyawa adiknya itu terancam, ia tidak akan segan-segan melempar handuk putih. Ia tak peduli meskipun adiknya akan membencinya seumur hidup akan keputusannya nanti. Ronde ke-7 terus bergulir hingga melewati pertengahan. Sepanjang sejarah, ini adalah ronde terlama yang berhasil bertahan melawan sang El Diablo. Bahkan Takeda Yuto pun tumbang di ronde ke-6. Seperti yang kita tahu, kenapa Fabrizio bisa bertahan lebih lama, itu karena Yu tidak berniat mengakhiri perandingan ini sampai ke ronde terakhir. Oke, lanjut. Colin tak menyangka Yu justru bermain semakin agresif dari ronde ke ronde. Santorino Fabrizio masih bertahan secara mengenaskan hingga tak berdaya. Dasar monster sialan, umpat Fabrizio di tengah siksaan Yu. Di antara rasa sakit yang menusuk, memori masa kecilnya terlintas. Ia teringat pernah bertanya kepada sang kakak tentang apa yang akan dilakukannya jika kelak menjadi juara dunia tinju. Kala itu Marco menjawab bahwa ia ingin membeli rumah yang sangat besar untuk tinggal bersama ibu dan adik-adiknya. Saat itu Fabrizio tertawa geli mendengar impian kakaknya yang terlampau sederhana. Marco yang kesal balik bertanya tentang impian Fabrizio. Dengan polosnya, Fabrizio menjawab bahwa ia ingin membuat negaranya sendiri. Negara tempat ia akan mengutuk, menggebiri, dan menggantung mati seluruh koruptor, serta membasmi orang-orang jahat. Fabrizio berencana menyisakan hanya orang-orang baik untuk hidup di sana. Sebenarnya kalau bisa kita tidak hukuman mati. Kala itu Marco tertawa lepas. Dasar bodoh. Fabrizio terus bertahan hingga ronde ke-8. Di tengah siksaan yang tak tertahankan, ia bertanya-tanya, apakah pertarungan tanpa harapan ini akan membuahkan arti? Namun ia tak peduli lagi. Ia mengingat kembali perjuangan ibunya yang membesarkan mereka dengan tetesan darah dan keringat.
Ia mengingat pengorbanan kakaknya yang membela keluarga hingga bertaruh nyawa. Di tengah neraka arena, Fabrizio bertekad untuk bertarung hingga titik darah penghabisan. Ronde ke-9 dimulai. Pukulan demi pukulan mendarat telat hingga wajah Fabrizio tak lagi mengenali bentuknya. Dahulu saat kecil, ia sangat manja kepada kakaknya. Ketika terjatuh sedikit saja, Fabrizio kecil pasti memanggil nama kakaknya. Ketika dimarahi ibu, Fabrizio hanya berani menunjukkan rasa sakitnya di hadapan sang kakak. Puncak neraka makin dekat ketika ronde ke-10 dimulai. Sejak dahulu, Fabrizio sudah mengenali kepedihan di dunia yang penuh kebencian dan kesedihan ini. Ia hanya perlu bertahan sampai pertandingan berakhir. Ronde ke-11 bergulir. Kanvas ring yang semula putih kini telah bersimbah merah oleh darah. Di dalam hatinya yang telah berada di titik nadir, Fabrizio membatin. Banyak manusia terus berjuang dalam penderitaan hidup, lalu kalah begitu saja oleh kematian. Ia menolak hidup seperti itu. Ia takut jika jalannya harus berakhir sia-sia, seolah mati konyol setelah bersusah payah. Fabrizio ingin setidaknya ia mati dengan terhormat sebagai petinju. Ronde terakhir akhirnya dimulai. Wajah Fabrizio telah dipenuhi darah kental, bahkan kedua matanya tertutup oleh pembengkakan kulitnya sendiri. Marco yang sejak tadi menahan geram dan kepedihan tak sanggup lagi menyaksikan adiknya disiksa. Ia melangkah maju dan bersiap melemparkan handuk putih. Namun tiba-tiba, tangan Marco ditahan oleh para staf asosiasi. Marco terperanjat bingung. Staf tersebut berbisik dingin bahwa pihak asosiasi tidak ingin pertarungan ini berakhir secara mengecewakan. Akal sehat Marco seketika sirna. Aturan gila macam apa ini? Di sisi lain, Julia terus mengeparkan tangan, berdoa tanpa henti untuk kesembuhan ibunya. Kemarahan Marco melesat tinggi terhadap para bajingan asosiasi. Ternyata sejak awal, ini bukanlah pertandingan hiburan biasa. Ini adalah panggung eksekusi yang dirancang sedemikian rupa oleh pelatih K untuk menghabisi nyawa adiknya. "Fabrizio, lari dari ring!" teriak Marco histeris. Namun Fabrizio yang gendang telinganya telah pecah akibat pukulan bertubi-tubi dari Yu tidak dapat mendengar sepatah kata pun. Seketika itu juga, Yu yang dikuasai emosi karena mengira Carmen telah disiksa oleh mereka, tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia terus memukuli wajah Fabrizio dengan kombinasi yang mematikan. Colin sampai berpaling tak tega. Serangan Yu di ronde akhir ini terlampau dahsyat. Bob yang menyaksikan hal itu bergidik ngeri. Fabrizio jelas-jelas sudah tidak sadarkan diri, tetapi terus dihantam tanpa ampun. Aura mencekam ini. Tak salah lagi, dia benar-benar akan membunuhnya, batin Bob gemetar. Di dalam kegelapan pandangannya yang makin mengutuk, Fabrizio hanya bisa melihat kakaknya berteriak histeris tanpa tahu apa yang diucapkannya. Di tengah siksaan neraka itu, ia bertanya-tanya mengapa Yu melakukan sejauh ini. Apakah Yu belum puas melampiaskan kemarahannya? Marco berteriak histeris. "Kau sudah cukup memukulinya, berhentilah!" Melihat ancang-ancang Yu yang sama persis seperti saat menghadapi Jean-Pierre, tak salah lagi, ini adalah pukulan membunuh. Menyadari hal itu, Fabrizio tahu ia tidak punya pilihan lain selain menerima takdir dan karmanya. Hari ini adalah hari kematiannya, namun ia ingin mati secara terhormat tanpa berlari dari tinju lawan. "Oke, serang aku." "Aku tidak akan bersembunyi atau lari sampai akhir. Coba serang aku, bangsat," seru Fabrizio bersiap menerima hantaman terakhir sang El Diablo. Mendengarkan tangan itu, Yu makin mempertajam stance-nya, memastikan serangannya bergulir 2 kali lebih mematikan. Di tempat lain, ketika sang kakak berada di ambang maut seperti ibunya yang berada di ICU, Julia yang tak tahu apa-apa tentang situasi di atas ring mendadak merasakan firasat yang sangat buruk. Julia mengepalkan tangan, berdoa dengan sangat tulus di tengah isak tangis. Ia paham bahwa dirinya dan keluarganya telah bergelimang dosa, dan setiap orang yang membuat dosa memang harus dihukum. Ia bahkan rela bertanggung jawab atas dosa-dosa itu. "Tapi kali ini aku memohon kepadamu Tuhan, kali ini saja. Apakah engkau mau memaafkan kami?"
Tuhan dengarkanlah doaku, kali ini saja. Berikan mujizat-Mu kepada kami, bisik Julia penuh hikmat. Yu melesat melayangkan pukulan mematikannya, diiringi seringai tipis K yang bersorak dalam hati agar Yu segera merenggut nyawa lawannya. Darah terciprat hebat di udara akibat hantaman telak sang El Diablo. Semua penonton terperanjat, membelalak tak percaya pada apa yang terjadi di depan mata mereka. Aku mengajakmu bertarung setelah kau jadi sedikit lebih kuat. Tapi bukankah sekarang kau sudah terlalu kuat, nak? Ucap J yang mendadak muncul di tengah ring. J menahan pukulan fatal Yu dengan tangannya sendiri, menyebabkan kepala pria itu terluka cukup serius. Tindakan nekat J seolah menjadi jawaban nyata atas doa Julia, sebuah mukjizat yang dikabulkan Tuhan seketika. Melihat J, sosok yang dulu menginspirasinya bertinju waktu kecil, tiba-tiba berdiri di atas arena, amarah Yu yang gelap perlahan surut, mengembalikannya ke wujud normal. Seketika ingatan Yu kembali lagi ke masa kecil, masa di mana ia hidup di jalanan seorang diri. K yang melihat pertandingan muridnya diganggu begitu saja, tentu saja murka bukan main. Para penonton bingung melihat seseorang tiba-tiba masuk ke atas ring dan menghentikan jalannya puncak laga. Namun ketika mereka melihat lebih teliti, mereka baru menyadari bahwa sosok tersebut adalah legenda di dunia tinju, the one and only J. Collin. Bahkan tak menyangka dengan kedatangan sosok legendaris tersebut, para penonton seketika berteriak riuh menyambut J, yang telah lama menghilang dan tiba-tiba kembali. Reuni hari ini sampai di sini dulu, ucap J kepada Yu sambil melangkah pergi. Sebelum benar-benar berlalu, J menambahkan, ayo bertemu secara resmi di atas ring lain kali, nak. Ucapnya sembari tersenyum hangat kepada Yu. Ketika J menuruni tangga arena, ia berpapasan dengan pelatih K. K yang masih murka mengancam J dan mengatakan bahwa suatu hari nanti ia akan membuat J mati serta menyesali tindakannya hari ini. J hanya tersenyum. Tentu saja kita semua tahu bahwa J dan K pasti bermusuhan jika dilihat dari sifat mereka yang bertolak belakang. J bagaikan sosok cahaya, sedangkan K bagaikan sosok hitam yang gelap gulita. Melihat adiknya tergeletak, Marco langsung memarahi para staf karena pertandingan sudah selesai, tetapi mereka malah melamun alih-alih menolong adiknya yang sedang sekarat. Akhirnya, pertandingan resmi selesai dengan kemenangan telak bagi Yu. Keesokan harinya, Peter menganalisis performa Yu. Ia masih tak menyangka pertandingan kemarin berlangsung sangat brutal. Kemenangan Yu memang sudah ia perkirakan, tetapi yang tak disangka oleh Peter adalah stamina Yu dalam pertarungan jangka panjang. Bukan hanya Peter, seluruh pecinta tinju memperkirakan bahwa satu-satunya kelemahan Yu adalah stamina. Namun dalam pertandingan kemarin, Yu seolah-olah mematahkan semua anggapan orang-orang. Peter menyimpulkan bahwa Yu adalah sosok kesempurnaan tanpa kekurangan. Ia juga baru menyadari bahwa semakin kemanusiaan Yu hilang, kekuatannya justru semakin menjadi-jadi. Hati dinginnya yang unik itulah yang menjadikan Yu makin tak tertandingi. Namun, ada satu kejadian tak terduga di puncak laga, yakni kemunculan J yang sudah lama pensiun. Menurut Peter, jika ada atlet biasa yang mengganggu acara besar kemarin, pihak asosiasi pasti akan segera mengajukan gugatan yang sangat ekstrim. Namun ceritanya berbeda karena sosok tersebut adalah J. Pihak asosiasi dengan cerdas mengambil keuntungan dari drama kemarin untuk menggoreng minat penonton, mempertemukan petinju paling bersinar dan paling digemari banyak orang melawan penantang terkuat dalam sejarah tinju. Namun, hal yang membuat Peter lebih penasaran adalah apa yang membuat J naik ke atas ring lagi dan kenapa dia mengganggu pertandingan ini. Bagi Peter, semua ini masih tidak masuk akal. Yu yang semakin menyerupai iblis, K yang sebentar lagi mendapatkan impiannya untuk menciptakan monster terkuat, dan J yang muncul kembali setelah sekian lama. Tiga hal itu membuat Peter bergumam bahwa semua ini menjadi semakin menarik. Scene berpindah ke rumah Jean-Pierre Manuel. Melihat Yu dalam mode iblis, istri Jean bergidik ngeri dan takut. Ia bertanya kepada suaminya, berharap semoga Yu tidak kembali lagi ke kelas ringan. Jean menenangkan istrinya bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Di dalam hatinya, Jean sebenarnya ingin mengatakan kepada istrinya bahwa hal yang menyeramkan itu bukanlah Yu, melainkan orang di belakangnya. Ambisi Yu sebenarnya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari pelatihnya, K. Dalam hati yang paling dalam, Jin berharap Yu bisa menemukan seseorang yang mampu menyelamatkannya dari cengkeraman K. Scene berpindah ke Takeda Yuto. Istri Takeda menanyakan apa yang sedang dilakukan suaminya. Yuto menjawab bahwa ia sedang menonton penampilan Yu sebelum dirinya resmi pensiun.
Melihat pertandingan yang mengerikan itu, sang istri tak menyangka bahwa suaminya pernah bertanding melawan atlet semengerikan itu. Yuto tertawa mendengar ucapan istrinya. Menurutnya kala itu bukanlah sebuah pertandingan, melainkan ia yang dihajar habis-habisan secara sepihak. Sang istri lalu menatap layar televisi dan mengamati Yu secara saksama. Menurutnya, Yu terlihat sangat sedih. Mendengar hal itu, Yuto langsung mengangguk setuju. Ia tak menyangka istrinya merasakan hal yang sama seperti dirinya saat menatap Yu. Yuto bercerita bahwa ia dulu punya teman bernama Yamaguchi yang memiliki tatapan mata mirip seperti Yu. Istrinya bertanya, apakah Yamaguchi yang punya toko buah itu? Yuto mengiyakan. Yuto lalu mengoreksi bahwa tatapan Yamaguchi dulu tidak semenyedihkan Yu saat ini. Menurut Yuto, tatapan Yu terlihat begitu hampa dan sangat menyedihkan. Di sisi lain, di sasana tinju Inje, Chul yang melihat penampilan Yu tak menyangka bahwa Yu terus memenangkan setiap laga. Tak hanya membabat kelas ringan, kelas menengah middleweight pun ia bantai tanpa hambatan, dan yang lebih mengerikan, tanpa satupun kekalahan dan pukulan yang ia terima. Chul bertanya kepada Inje yang berada di sampingnya, apakah temannya itu memang dari dulu sesadis ini? Namun, untuk pertama kalinya, Inje tidak menunjukkan antusiasme terhadap pertandingan Yu. Ia mengungkapkan bahwa Yu yang ia kenal dulu tidak seperti ini. Menurutnya, ada sesuatu yang salah yang tumbuh di dalam hati Yu. Pelatih langsung menepak kepala Inje dan menyuruhnya berhenti memikirkan orang lain agar bisa fokus pada latihannya sendiri. Sang pelatih memberikan motivasi bahwa jika Inje terus menang, lama-kelamaan ia juga akan berhadapan dengan orang yang menjadi kebanggaannya itu, alias Yu. Mendengar hal itu, Inje berseru, "Yes, sir." 2 minggu kemudian, Shin berpindah ke rumah sakit. Marco, yang setiap hari setia menjenguk adiknya yang mengalami cedera sangat serius akibat pertandingan akbar tersebut, akhirnya melihat adiknya mulai membuka mata. Kata pertama yang keluar dari mulut Fabrizio adalah rasa tak percaya bahwa dirinya masih hidup. Ia mengira kala itu ia sudah benar-benar mati karena tubuhnya tak lagi merasakan apa-apa. Marco menjelaskan bahwa adiknya diselamatkan oleh J di menit-menit terakhir. Mendengar hal itu, Fabrizio membelalakan matanya. Sosok legenda tinju tiba-tiba datang dan melindunginya. Menurutnya, itu semua di luar nalar dan logika. Bagaimana mungkin orang seperti dirinya ditolong oleh sosok paling bersinar? Marco langsung tertunduk dan meminta maaf kepada adiknya karena telah membiarkannya terluka seperti ini. Fabrizio menenangkan kakaknya. Ia berkata bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan yang memang harus ia terima. Ia ingin kakaknya tidak bersedih dan menganggap semua ini sebagai proses penebusan dosa. Kak, apa sekarang kita sudah bisa hidup lebih bebas? Kehidupan di mana kita harus terus berjuang seumur hidup sampai sebelum mati, mungkin itu adalah bagian terbesar dalam hidup kita. Bagi yang belum mengerti perkataan Fabrizio, menurut Mimin perkataan ini sebenarnya sangat menyedihkan. Fabrizio menyampaikan rasa lelah yang luar biasa sekaligus rasa bingung. Seumur hidupnya, yang ia tahu hanyalah cara bertahan hidup dan berjuang dari satu penderitaan ke penderitaan lainnya. Bagi Fabrizio, penderitaan sudah menjadi makanan sehari-hari, bahkan sudah menjadi identitas dirinya. Jadi ketika tiba-tiba hatinya merasa aman dan bebas karena merasa telah menebus dosa-dosanya, ia tidak langsung merasa senang, melainkan merasa asing dan bingung. Jika kita tidak perlu berjuang keras lagi untuk bertahan hidup, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Intinya, ini adalah ungkapan emosional seseorang yang terlalu lama hidup dalam trauma perjuangan hingga lupa bagaimana caranya menikmati hidup yang tenang. Namun beberapa hari kemudian, setelah mereka pulang ke rumah dan disambut hangat oleh aroma pai daging buatan sang ibu, serta senyuman adik tercinta, Fabrizio dan Marco akhirnya menyadari satu hal. Kebahagiaan dan ketenangan ternyata selalu ada di sekitar mereka. Selama masih ada orang yang memeluk mereka dengan tulus dan kesempatan untuk menikmati makanan bersama orang-orang tersayang, bagi mereka berdua, itu sudah lebih dari cukup untuk memaknai arti hidup. Di belahan dunia lain, seseorang sedang menyaksikan pertandingan Sang El Diablo. Hatinya bergetar hebat. Sudah lama ia mencari sosok atlet yang sangat kuat dan ia merasa Yu adalah orangnya. Ia adalah Andrei Vlasenko, pelatih dari atlet tinju bernama Grigorev Viktor. Sang pelatih merasa muak dan bosan karena anak didiknya selalu menang di setiap pertandingan. Namun, setelah melihat kebrutalan dan teknik Yu yang begitu sempurna, bahkan memuaskan, ia yakin bahwa impiannya untuk melihat anak didiknya merasakan kekalahan akhirnya akan menjadi kenyataan.